Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyame Salam Banten. Assalamualaikum guys. Salam keberlimpahan, energi positif dari kalian. Insya Allah, alhamdulillah selalu berada di gelombang alfa dan kemudian nyaman. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Kali ini maaf ya, Nyai udah berapa seminggu Nyai nggak buat video yang panjangnya karena nggak sempet, satu karena kesibukan ngobatin pasien gitu, jarak jauh maupun secara langsung gitu kan. Dan kalian bisa ngeliat di deskripsi penyakit apa aja gitu kan. Kali ini Nyai mau membahas tentang asam lambung, penyebab asam lambung. Dan penyebab asam lambung menurut Nyai ya, yang biasa Nyai tangani pasien tuh karena apa sih, penyebab yang fatalnya banget gitu kan. Menurut Nyai, asam lambung itu penyebabnya satu, kalau dari traumatik itu ya, jadi dia mendem unek-unek. Jadi biasanya kalau orang yang punya asam lambung tinggi banget itu dianya punya unek-unek yang bener-bener udah parah banget, udah disimpan, pokoknya udah lama banget, terus yang gendek banget, yang pokoknya penuh banget, yang kesel, gendek, campur aduk itu di sini. Itu mendem di sini gitu kan, itu lama banget. Dan dia tidak bisa ngungkapin gitu kan. Dia tidak bisa ngungkapin ke siapa aja, kayak orang ngobrol tapi jarang yang ngeluarin unek-unek gitu. Biasanya itu satu. Itu paling fatal banget, psikis istilahnya gitu kan. Makanya kenapa sih orang sampai dianya bunuh diri, sampai dianya sampai depresi, sampai kesurupan, itu karena ada unek-unek di dalam batin dia. Itu satu, ya kan. Kemudian kedua, kalau menurut Nyai, kalau dari kalau misalnya Islam ya, kalau bagi yang beragama Islam itu berhubungan dengan sholat zuhurnya, kadang tidak ngerjain, kadang telat, itu ngaruhnya ke lambung. Itu sholat zuhur berhubungan dengan lambung, itu kedua. Kemudian ketiga ya, pokoknya apa-apa tuh dipikirin gitu. Dan biasanya ciri khasnya kalau orang yang asam lambungnya parah itu di sini nih dia tuh mikir, ini tuh bengkak. Nih, ini tebel, itu biasanya orangnya mikir banget, apa-apa mikir gitu. Itu jadinya efeknya asam lambung naik. Kemudian yang keempat biasanya kalau soal dari makanan sih, kalau menurutnya bisa jadi kebanyakan ya, nih yang keempat ya, yang Nyai perhatiin orang-orang tuh gini, harusnya satu, tidak pernah dia sarapan, jarang sarapan gitu. Jadi sarapan itu kita namanya orang Indonesia biasanya kan kita entah pakai roti gandum atau kalau enggak nasi ya. Namanya kita orang Indonesia kan makanya nasi. Nah, jadi kita sarapannya nasi. Nah, kebanyakan orang kita tidak sarapan, alasannya mules atau apa gitu. Sebenarnya itu ngebersihin pencernaan sih gitu kan. Kemudian kadang dia makan bubur aja gitu. Bubur itu kan cepet kenyang, cepet cair dia gitu. Jadi usus itu nggak keisi gitu. Kemudian kelima itu jarang minum air putih. Kadang kalau minum air putih, pasien-pasiennya harusnya ingat. Jadi mereka kalau minum air putih ingatnya dulu tuh, oh iya ya katanya harus minum air putih gitu. Padahal sebenarnya kan pokok gitu ya, intinya air putih gitu kan. Itu kelima. Kemudian keenam itu jarang minum susu gitu. Kalau kebiasaannya dari kecil, dari dulu itu senang minum susu, terutama minum susu putih. Ya kata orang kan, oh lambung nggak boleh minum susu. Oh tidak. Kebanyakan orang yang bermasalah dengan lambung dan sesak napas itu jarang minum air putih dan susu. Kalau nggak percaya tanyakan saja masing-masing. Nah, jadi darah tuh kental, nah otomatis asam lambung naik ke 7 ya. Dan kemudian banyak saraf lutut ya. Nih, saraf lutut. Nih, ini terutama yang kiri.
Nih yang kiri saraf lututnya terkilir. Nah ini kalau turun berok atau kalau cowok kan turun berok, itu beroknya yang bijinya turun, dan turun rahim itu ngaruhnya di ini, di saraf lututnya masalah. Nah kenapa makanya Nyai selalu bilang ke ke orang-orang kalau pijat itu yang ngerti tulang sama saraf, dan terutama perut gitu. Jadi makanya kenapa kan orang zaman dulu itu kan kalau misalnya apa-apa tuh kan dipijat, dibenerin, habis lahiran dibenerin, dan sering kalau apa-apa tuh perut dibenerin, dan itu tidak sembarang. Karena Nyai perhatiin banyak yang katanya oh nih perutnya udah dibenerin, tau-taunya dia tuh masih turun banget. Ciri khas perut turun itu ini nih tuh. Nah ini naik tuh nih. Kalau perut turun pas ketika kita giniin, itu dia turun banget gitu. Itu juga bisa asam lambung naik karena turun perut, atau bisa dibilang turun rahim atau turun berok. Itu yang ke-7 atau ke-8 ya. Nanti Nyai tulis di deskripsi. Dan bagaimana sih cara pencegahannya? Cara pencegahannya yaitu kalau misalnya minum, kalau kebiasaannya ya, Nyai lihat dari kebiasaannya ya, itu pagi-pagi enggak satu-satu inti. Satu, pengikhlasan hati. Itu pengikhlasan hati, ngeplongin diri, rileks. Jadi berusaha rileks. Oh Nyai susah gitu. Makanya kenapa setiap Nyai ngobatin orang, traumatiknya dikeluarin, traumatik masa lalunya maupun traumatik masa sekarangnya, karena itu fatal banget, itu kunci banget kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan. Itu ngaruhnya dari traumatik masa lalu gitu, terutama kesehatan ya. Ya pokoknya nanti ngeracaunya nanti ngaruhnya ke ibadah deh. Pokoknya campur aduk. Oh ya sama ke-8, jangan lupa. Ke-8 itu asam lambung naik bisa terjadi karena banyak energi negatif, baik jin, setan, dan energi negatif di sekitar kita gitu. Jadi itu membuat asam lambung naik gitu kan. Itu ke-8. Itu baik itu dia tinggal di rumahnya atau di mana saja, itu kalau asam lambung naik itu waspada, berarti di sekitar kalian negatif banyak gitu. Kadang banyak ada yang sensitif seperti itu gitu. Pernah Nyai sering banget masuki rumah pasien ya, ketika lagi sidak pembersihan rumah gitu, dan ngobatin, asam lambung tuh naik banget, sumpah mual banget pakai banget itu, sampai kayak perut tuh kayak membesar, kayak kembung aneh gitu. Itu ke-8. Kemudian ke-9 begadang. Jadi kalau kita begadang lewat dari jam 12 malam ya kan, lewat dari jam 12 malam itu asam lambung naik. Kan istilahnya jantung itu harusnya kan istirahat ya kan. Itu dianya naik. Jadinya dia melek gitu. Jadi otomatis asam lambung naik, semua organ ngeracau itu. Nih, 8. Kemudian ke-9, asam lambung naik bisa terjadi karena tidur sebelah kiri terlalu berjam-jam. Karena kenapa? Jantung itu tertindih gitu kan. Ketika tidur ketindih gitu kan. Itu jadi akhirnya ngaruhnya ke ngap ke jantung, otomatis asam lambung naik. Terus empedu jadi berbatu, ginjal keruh, pokoknya organ yang sebelah kiri. Makanya kenapa kan kalau kita suka, yang muslim itu suka dibiasakan kan kiri itu sebentar, yang lebih sering difokusin kanan, dan jangan tidur telentang. Itu bisa napas tuh ngap gitu. Yang bagus tuh tidur sebelah kanan. Sesekali kiri, tidur sebelah kiri, itu pun sebentar aja kayak gitu. Dan gimanakah cara penanganan asam lambung? Yang tadinya bilang kalau ketika apapun, biasanya pagi-pagi, 1 itu minum susu putih. Kemudian kedua, ingetin ya, nanti Nyai tulis di deskripsi ya. Terus kemudian kedua, sehabis benar-benar makan selesai, itu baru minum, dan itu pun sambil duduk.
Ingat ya, sambil duduk. Kemudian ketiga itu makan sarapan, biasakan nyai nasi. Kalau nggak nasi misalnya apalah kayak gitu, yang penting masuk, yang penting susu sama air putih tuh udah gitu ya, pokoknya yang kayak padat lah, agak padetan gitu, jangan terlalu kenyang banget. Kemudian terus keempat, kebiasaan nyai makan dulu baru gosok gigi, bukan gosok gigi dulu baru makan gitu, itu salah, asam lambung bisa naik banget. Kemudian kelima, lidah itu kita sikat lidah, jadi sebelum kita pakai odol itu lidah disikat, kemudian semua gigi disikat juga, baru nanti pakai odol gitu. Itu kemudian caranya lagi, kalau yang bagi yang muslim, zuhurnya tepat waktu. Usahakan, coba kalian perhatiin ketika kalian tepat waktu dengan tidak pas ketika zuhur atau tidak melakukan, pasti lambung bermasalah gitu. Dan kemudian ada lagi, kalau misalnya kan dia yang biasa minum alkohol, biasakan setelah minum itu, kalau dianya misalnya non muslim ya, dianya minum gitu, itu biasakan habis minum alkohol itu, kebesokan paginya minum air kelapa, kemudian jeda 15 menit minum susu beruang. Itu biasanya kasih tahu ke pasien yang dianya non muslim, yang dia biasa minum kayak gitu, jadi perut juga nggak begah. Kemudian ketujuh apa ya, biasakan kalau makan itu dibanyakin bawang putihnya gitu, anti angin kan, banyakin bawang putihnya, digoreng dulu biasanya Nyai. Jangan makan mentah-mentah karena itu bisa gigi cepet rapuh, kemudian asam lambung itu jadinya terlalu tajam, panas banget gitu. Sekian guys ya, nanti Nyai kasih tahu lagi setelah ini penyakit yang lainnya. Terima kasih. Jika bermanfaat, kalian bisa subscribe, bisa komen, bisa like, bisa sharing ke saudara maupun teman-teman kalian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyai Serang, Banten.